Ada Baik. lagi yang namanya Sobodeso. Ya. Sobodeso itu sebuah program di mana saya datang beserta teman-teman dan itu di desa dan itu bertempat di kantor desa. Hmm. Di kantor desa dan itu kita tidak ngeluarin biaya memang. Ya. Jadi Ya. kita sudah keliling 217 desa dan kelurahan selama periode PCNU itu. Nah, di Sobodeso itu kita bisa merajut bagaimana misalnya kan ada pemerintah desa kurang baik, Ya. lagi punya persoalan karena memang kebetulan dulunya bukan jago yang Ya. didukung Ya. oleh ranting NU. Ya. Nah, tapi bisa kita Ya. selesaikan di Sobodeso itu. Ya. Ya. Bahkan banyak yang Ya. misalnya beberapa yang bisa diselesaikan oleh desa, kemudian Ya. fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita iuran di situ. Ya di Ya. forum itu iuran gitu loh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Kiai Haji Ali Maki Zaini, yang biasa dipanggil oleh Gus Maki. Apa kabar, Gus? Sehat, baik, Mas Bambang. Alhamdulillah Baik. sehat. Ya. Beliau adalah pengasuh Ponpes Bahrul Hidayah Banyuwangi, aktif dalam pendidikan dan dakwah, kemudian juga berkhidmat di NU, pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Banyuwangi, masa khidmat 2018-2023. Nah, Gus Maki mungkin bisa dilengkapi informasi karir selama ini. Silakan, Gus. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Mas Bambang melalui channel yang panjenengan asuh ini. Yeah. Jadi kalau di NOC kebetulan mulai dari ranting ya, mulai dari tingkat desa, kemudian menjadi Rois Surya di Kecamatan Serono, kemudian dilanjutkan menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyuwangi. Sekedar catatan saja, saya pernah menjadi Ketua Tim Seleksi KPUD tahun 2010. Yeah. Nah, waktu itu memang kebetulan yang menjadi yang diikut diseleksi tim seleksi KPUD ini diambil dari perwakilan masyarakat. Nah, kebetulan waktu itu hampir seluruh fraksi yang di DPRD Banyuwangi semua mengusulkan saya dan setelah melalui proses saya terpilih sebagai ketua tim seleksi KPUD
Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 pada waktu itu. Nah, di berbagai organisasi lain ya ikut, cuman yang memang aktif dan digeluti adalah di NU ini. Iya. Kira-kira Baik. begitu. Kalau Nah, soal ya, kalau di rumah itu memang ya kebetulan anak-anak memang sudah lama ada yang ikut belajar di rumah sini. ya. Kira-kira begitu ngaten Eh, Mas Bambang. ya, bagus. Nah, mungkin ada sedikit catatan ketika memimpin PCNU Banyuwangi, apa saja yang sudah sempat dikerjakan. Nah, kebetulan sebelum dilantik, setelah terpilih itu, saya dan teman-teman mendapat uji coba langsung, yaitu terjadi peristiwa banjir Hmm, di Alas Malang. Yang itu cukup luar biasa banjirnya, menelan korban terutama rumah yang banyak hanyut. Nah, mulai dari situlah saya mencoba untuk mengkonsolidasi kekuatan. ya, Mulai dari tingkat ranting sampai tingkat cabang. Dari peristiwa banjir itu, yang semula tidak ada lembaga Lazisnu, lembaga amil zakat itu, dari situ muncullah Lazisnu, ya, lembaga yang memang kebetulan berkegiatan membantu orang yang sedang kesulitan dari apa ya, saja, dari sisi mana saja. Nah, itulah embrio Lazisnu muncul. ya, Embrio Lazisnu muncul melalui peristiwa banjir itu. ya, Karena memang hampir seluruh kebutuhan yang ya, pemerintah pada saat itu tidak mampu atasi, misalnya bagaimana menyiapkan konsumsi bagi sopir pengemudi truk yang untuk ngangkut sisa-sisa banjir itu, semua ya, yang kita handle semua, kita yang handle pada waktu itu, PCNU yang handle pada waktu. ya, Akhirnya dari pengalaman itulah tumbuhlah yang namanya lembaga itu, lembaga amil zakat itu. Nah, dari ya. situlah kemudian banyak bisa membantu orang. Ada Baik. lagi yang namanya Sobodeso. Ya, Sobodeso itu sebuah program di mana saya datang beserta teman-teman dan itu di desa, dan itu bertempat di kantor desa. hmm, Di kantor desa, dan itu kita tidak ngeluarin biaya memang. ya, Jadi ya, kita sudah keliling 217 desa dan kelurahan selama periode PCNU itu. Nah, di Sobodeso itu kita bisa merajut bagaimana misalnya kan ada pemerintah desa kurang baik, ya, lagi punya persoalan karena memang kebetulan dulunya bukan jago yang ya, didukung ya, oleh ranting NU. Nah, ya, tapi bisa kita ya, selesaikan di Sobodeso itu. ya, ya, Bahkan banyak yang ya, misalnya beberapa yang bisa diselesaikan oleh desa, kemudian ya, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita iuran di situ. Ya di ya, forum itu iuran gitu loh. ya, Nah, itu yang banyak membangkitkan. Nah, sejak itu kemudian tumbuhlah setiap desa itu ada lembaga amil zakatnya. Dan itu yang ya, paling banyak membantu biaya sekolah masyarakat yang tidak mampu. ya. Kemudian juga kadang-kadang ya bagi masyarakat yang memang sudah tidak bisa bekerja apa-apa, ya Lazisnu itu yang bagian membantu. Ya. Baik. Jadi luar biasa, Gus Maki ya, sudah keliling desa dan kelurahan. Nah, ini menjelang
pilkada serentak seluruh Indonesia. Kalau tidak salah Gus Maki juga disebut-sebut sebagai salah satu calon. Apakah ini nanti menjadi wahana untuk meneruskan program-program Sobodeso dan sebagainya itu, Gus? Ya, paling tidak setelah keliling itulah, setelah keliling 217 desa dan kelurahan, tidak hanya itu loh, kemudian ada istilah Ya. Sobo Sekolah, yang itu bisa meningkatkan jumlah anak yang sekolah. Kemudian ada Sobo Pesantren. Ya. Nah, dari situ itu ada sebuah pemahaman dan pemikiran bahwa untuk lebih bermanfaat itu sebenarnya sarannya sudah ada. Hanya Ya. saja untuk meluaskan cakupan manfaat ini, maka saya bismillah untuk running di Ya. pilkada yang akan Ya. datang pada bulan November ini. Iya. Dan Baik, Gus. banyak, begitu saya ketemu banyak orang, tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan surat menyurat Ya. dari atasan ke bawahan. Karena memang ini laden-laden orang begitu. Sehingga memang Ya. diperlukan bagaimana bisa ngomong bareng, bisa duduk bareng, bisa jagongan bareng, Ya. bisa selesaikan bareng-bareng dengan nyaman dan situasi santai. Ya. Dan ini Ya. kita menjadikan modal kita ke depan bahwa persoalan itu sebenarnya tidak bisa hanya Ya. diselesaikan hanya dengan surat Ya. atasan kepada bawahan, juknis dan lain sebagainya. Ya. Bahwa ini memang harus ada sentuhan hati, ya Ya. duduk bareng, ngopi bareng. Ya. Ini merupakan solusi menurut saya. Karena biar tidak, karena kita itu laden-laden manusia, laden-laden orang ya, bukan barang gitu loh. Ya. Sehingga diperlukan sebuah tatap muka, tatapan mata ini. Masalahnya kita ini ada budaya. Kita pegang HP, tulisannya Ya. kayak tertawa gitu, hehehe atau haha, tapi nyatanya orangnya lagi merengut, Mas. Ini kan yang begini-begini ini enggak, ini gara-gara yang begini ini akhirnya kan penyelesaiannya sangat Ya. formalistik sekali selama ini. Ya Ya. kira-kira gitulah, Mas. Ya, Gus, modal sudah ada, visi misi kelihatannya sudah mulai kelihatan, tetapi untuk calon kepala daerah ini perlu persyaratan, yaitu harus diusulkan Ya, oleh partai atau partai-partai politik. Nah, selama ini proses yang sudah dijalani seperti apa? alhamdulillah saya sudah daftar di PKB, Ya. Partai Kebangkitan Bangsa, dan alhamdulillah lagi pada tanggal 9 itu sudah keluar surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi memang karena memang kursinya namung 9 ini Mas, hanya Ya. 9, Ya. sementara persyaratannya Ya. harus 10 kursi, maka Ya. tidak boleh tidak kami mulai komunikasi-komunikasi dalam rangka koalisi. Ya. Tentu dibantu oleh teman-teman partai, pengurus-pengurus partai untuk berkomunikasi dengan partai yang lain. Karena memang ya bupati dan calon bupati itu diusung oleh partai atau gabungan partai politik yang Partai. Ya. berkoalisi. Nah, Oke. apa yang menjadi program Gus Maki sehingga menarik partai-partai untuk mendukung? Saya itu punya bahwa membangun Banyuwangi itu memang sudah ada pemerintahnya ya. Artinya Ya. pirantinya itu sudah cukup. Nah, saya Ya. mencoba menyampaikan bahwa partai ini kalau hanya menyapa 5 tahun sekali, Ya. itu pasti tidak ada ruhnya. Nah, saya tawarkan bahwa dengan mendukung saya, dengan mengusung saya, paling tidak partai ini akan menjadi corong daripada pemerintah nantinya. Sehingga kalau Ya. ada orang yang ingin sambat, ada orang yang ingin menyampaikan apa, itu bisa salah satunya aspirasinya dilewatkan kepada pengurus partai. Tetapi yang tingkat bawah, Mas. Yang di tingkat ranting, Ya. gitu loh. Jadi paling tidak dengan bersama-sama dengan saya, itu paling Ya. tidak ada sebuah jaminan bahwa
di tingkat ranting itu menjadi tempat wadul lah, tempat Ya. wadulnya semua orang. Mau wadul apa saja itu bisa laporan, bisa wadul kepada pengurus Ya. yang di tingkat bawah. Itu kira-kira Ya. seperti itu, Mas. Sehingga itu menjadi Ya. sebagian pertimbangan daripada partai-partai itu. Jadi Ya. saya bilang, jenengan kalau hanya memanfaatkan pengurus itu 5 tahun sekali, maka jenengan pasti akan sangat dihitung seberapa harga jenengan. Saya bilang begitu kepada ketua-ketua partai itu. Tetapi kalau ini difungsikan memang sejak awal, misalnya ada orang repot, anu nih, kesulitan daftar BPJS, kesulitan daftar bagaimana masuk di data data desa yang Ya. misalnya ada warga yang sudah meninggal yang biasa menerima bantuan sembako. Kemudian itu meninggal. Nah, itu kalau lah misalnya tidak ada yang ngantar ke kantor desa ya biar Ya. diantar oleh pengurus-pengurus di tingkat bawah ini. Jadi Ya. kayak semacam anu nih Mas ya, lembaga penampungan persoalan dan kemudian mencarikan solusi. Solusinya ya disampaikan kepada pemerintah. Gampangannya itu Ya. bagaimana suara dari warga masyarakat itu bisa diojek. Nah, ojeknya ini adalah ya konco-konco pengurus Ya. yang ada di bawah itu. Tapi Iya. itu kan Iya. sebagian saja gitu loh. Iya. Tapi paling tidak itu Ya. bisa menjadi tempat penyalur lah. Nah, kira-kira Baik. itu yang sebagian dipertimbangkan. Ya. Nah, sekarang dari partai-partai itu mana yang kira-kira sudah ada komunikasi, bahkan sudah ada tanda-tanda akan memberi kesepakatan untuk mendukung Gus Maki? Ya komunikasi jalan terus, Mas. Mas Ya. memang komunikasi jalan terus hampir dengan sebagian besar partai yang ada yang memiliki kursi di parlemen di Kabupaten Banyuwangi ini. Ya. Ya karena memang yang agak ada dinamikanya itu misalnya mau partai A misalnya mau Ya. mencalonkan sebagai wakil daripada saya Ya. ini tuh. Ngurusnya Ya. kan juga rekomendasinya juga ke Jakarta. Oke. Ya. Nah, ini juga kebetulan yang saya mengistilahkan yang pegang STNK baru saya saja se-Kabupaten Banyuwangi yang pegang STNK itu. Dari Iya. calon-calon yang beredar, gambar yang keluar itu yang alhamdulillah yang pegang STNK-nya baru saya. Sehingga di saat ketemu dengan partai ya kalau orang yang sedang berdinamika itu 100, ketemunya itu masih 50, masih 25, kemudian Ya. mesti wah ini kita nunggu rekomendasi lah, kita nunggu Ya. Ya. arahan ya, kira-kira begitu. Hampir semuanya begitu. Ya. Tapi yang inten misalnya ada teman-teman pengurus Demokrat ada, kemudian ada juga sebagian pengurus P3. Ada beberapa pokoknya Mas Ya. Baik. yang sudah mulai komunikasi lah. Ada yang sifatnya Ya. tertutup, ada yang sifatnya terbuka lah Mas. Ya. Ya. Baik. Ya, Iya, Gus. Tetapi prinsipnya kelihatannya kalau mau bergabung atau mendukung Gus Maki, misalnya ingin memperoleh posisi, pasti posisinya wakil, tidak mungkin wakil. dibalik-balik ya, Gus. Karena memang anu Mas, PKB itu kursinya terbanyak kedua di Banyuwangi. Oh, ya, Jadi PDIP itu juara kursinya itu 11. Nah, ya, PKB itu 9. ya, Nah, baru setelah ya, itu fraksi-fraksi yang lain. Dan itu pun ya, angkanya di angka 7 kursi, ada yang 6 kursi, bahkan ada ya, yang 3 oke, kursi gitu. Jadi ya, fatsunnya baik, memang kayaknya harus Eh, begitu, Mas. Ya tentu saya baik, tidak boleh menutup mata bahwa fatsunnya memang PKB itu jatahnya adalah calon bupati, tetapi saya juga harus menyiapkan diri
sebaik mungkin dan sesiap mungkin gitu loh. Tidak hanya mentang-mentang kursinya 9 kemudian tentu konsekuensi dan tanggung jawabnya kan juga lain-lain gitu. Iya, luar biasa. Nah, sekarang kalau secara umum, Gus, masalah-masalah Banyuwangi yang ke depan mendesak, yang harus segera ditangani, segera diselesaikan, menurut Gus Maki apa? Kesehatan, Mas. Dari Ya. sisi kesehatan. Kenapa kok kesehatan ini? Karena selain sebagai hak dasar daripada manusia, ya hak asasi yang sangat hak dasar asasi manusia, soal kesehatan ini. Ya. Persoalan-persoalan itu banyak, Mas, terutama di pelayanan ya, di namanya pelayanan. Sementara masyarakat kita ini untuk aktif misalnya dalam keadaan sehat kemudian mempersiapkan kalau sakit itu memang tidak ada dalam kamusnya. Ya. Sehingga kadang-kadang BPJS itu ada sebagian masyarakat, bahkan sebagian banyak, BPJS-nya itu daftar kalau sudah keluarganya sakit. Ya. Nah, padahal BPJS itu ada masa tenggang untuk bisa aktif digunakan. Ini persoalan muncul luar biasa kalau sudah begini. Belum lagi misalnya yang nunggak iuran BPJS. Yang nunggak iuran BPJS. Nah itu kan syarat untuk bisa dilayani. Itu kan harus dibayar dulu, Mas. Harus dibayar dulu. Dan kejar-kejaran dengan kondisi pasien yang baru masuk. Begitu ditunjukkan BPJS-nya, waduh Pak ini enggak bisa masih BPJS-nya. Harus dilunasi dulu, baru bisa dijadikan klaim gitu. Nah ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Begitu juga di persoalan data. Data yang luar biasa banyak data itu. Dan bisa ambil dari mana-mana data itu. Nah inilah bagaimana bisa duduk bareng antara pemerintah, kemudian rumah sakit, kemudian BPJS. Ini harus duduk bareng. Sehingga orang dilayani itu di BPJS kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu senyumnya mestinya harus tetap simetris melayani BPJS kelas 1, melayani BPJS kelas 3, melayani pasien umum. Ini mestinya harus simetris dan ini bisa harus diselesaikan memang. Selain itu di wisata dan kita akan fokus di wisata dan ekonomi kreatif ya, Mas. Ekonomi kreatif, kemudian UMKM yang akan kita genjot tetapi lebih pada sentuhan manusiawinya, tidak sekedar formalitasnya. Saya bisa contohkan Mas Bambang, misalnya begini, bahwa pas retail, mohon maaf saya tidak sebut nama ya, retail, itu di Banyuwangi ada semacam kayak apa aturan atau gimana bahwa membuka diri untuk kerjasama dengan UMKM. Tetapi dimaknai UMKM kerjasama dengan retail itu sebatas halamannya saja. Halaman daripada retail yang berdiri di tempat itu, sehingga di situ jualan cilok lah, jualan es jus lah, itu makna bermitra dengan UMKM itu di halaman saja, tidak sampai masuk di dalam. Nah inilah saya menginginkan bagaimana pemilik retail itu memahami kalau hanya sekedar bikin tomat, kenapa kok kan bisa ambil tomat petani Banyuwangi. Padahal di dalam itu ada tomat yang brandnya bukan brand nasional. Ada ditulis di situ produk titik-titik. Ya produknya dari retail tersebut. Kan tentunya lebih longgar. Speknya tentunya juga lebih longgar. Kenapa yang begini-begini ini kok tidak misalnya ambil dari petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Toh retailnya juga cari rezekinya di Banyuwangi. Yang gitu-gitu tuh Mas sebenarnya yang perlu segera ditangani gitu loh.
Ya, baik, Gus. Nah, kemudian apa di masyarakat ada kesan atau ada pendapat bahwa pilkada ini kemungkinan juga masih akan tetap pragmatis, transaksional dan sebagainya. Ya, Nah, ya, ya, bagaimana Gus Maki menyiasati ini? ya, Mas. Jadi memang tidak semua kok. Tidak Ya, semua seperti itu. Masyarakat itu ya, tidak semua ukurannya pragmatis itu. Masih ada yang ya, memang itu ya, berangkat oke. daripada hasil berpikir. Kemudian hasil musyawarah. Itu ada. Bahwa ada sebagian yang hitung-hitungannya pragmatis itu memang tidak bisa kita hindari. Ya inilah efek demokrasi pemilihan secara langsung yang tidak bisa dihindari. Ya kita omong baik-baik tentunya seperti ini ya. Ya namanya orang mengajak dan menyampaikan itu saya harus siap dengan segala kondisi becek atau sedang berbatu atau bahkan berkerikil tajam kan gitu Mas. Ya, baik. Nah, Gus Maki, terakhir, apa yang ingin Gus Maki sampaikan kepada masyarakat Banyuwangi supaya menjalani pilkada ini dengan lancar, dengan aman, tetapi memang benar-benar terpilih figur yang menjadi harapan untuk menyelesaikan masalah-masalah Banyuwangi ke depan. Silakan, Gus. Oke, memilih bupati itu bukan memilih raja. Artinya bupati itu juga bukan raja. Bupati itu juga bukan penguasa. Bupati adalah pemimpin. Bupati adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini di balik kata-kata pemimpin itu ada sebuah kesiapan bagaimana membersamai kemudian melayani. Kata-kata ini memang klise karena memang mudah untuk disampaikan. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita laden-laden masyarakat secara menyeluruh. Tanpa mengenal di situ sekat agama, sekat suku, kemudian sekat-sekat yang lain lah. Karena di depan pemimpin, ya yang harus diladeni itu semuanya sama lah. Tidak ada sekat pemisah. Kemudian yang kedua, dalam memilih ini, jangan korbankan persaudaraan. Jangan korbankan persaudaraan. Kemudian dengan memilih bupati, kemudian bermusuhan dengan tetangga dan lain sebagainya. Tinggal melihat, memilih pemimpin itu sebenarnya melihat pengalaman dan melihat jejak. Rekam jejaknya. Ya sudah, kita ini dipimpin A, B, C selama ini bagaimana. Kemudian kalau adalah alternatif memilih pemimpin yang itu baru, kan tinggal melihat jejak rekamnya saja. Tinggal melihat jejak rekamnya saja. Nah, itu yang saya harapkan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak terlalu bahwa ini akan ada gaduh ya oke, memang karena sudah dinamika. Tetapi itu jangan sampai mengoyak-ngoyak persaudaraan sesama warga Banyuwangi, sesama anak masyarakat Banyuwangi. Kira-kira gitu Mas dan harapan Baik. saya bahwa saya memiliki pakem dalam mulai melangkah saat daftar sampai nantinya pada selesai di final dan sampai itu pakem saya adalah bagaimana bisa melayani yang belum terlayani dan menjangkau yang belum terjangkau. Jadi ikhtiar kami ini semua ujungnya adalah bagaimana bisa melayani yang belum terlayani dan menjangkau yang belum terjangkau. Demikian Mas Matur nuwun. Baik, terima kasih sekali Kiai Haji Ali Maki Zaini, pengasuh Ponpes Bahrul Hidayah Banyuwangi. Mudah-mudahan perjuangannya lancar dan berhasil Amin, amin, bermanfaat amin, untuk amin, seluruh amin, amin, masyarakat amin. Banyuwangi. Terima Amin, amin, kasih, matur sukses. nuwun, nggih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun senior, matur nuwun. Matur nuwun Mas Terima Bambang. kasih, selamat Nggih. jalan.
Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi